Kemudian bab kedua, mungkin yang sama-sama kita ketahui bahwa Mushaf Al-Quran juga di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yang mana sama-sama pada satu guru saja, atau kita sebut dengan Mushaf standar Utsmani. Utsmani ternyata sama dengan Utsmaninya yang dimaksud dengan standar Madinah, maka akan muncul dua penyebutan di Indonesia. Ada Utsmani standarnya Madinah, ada Utsmani standarnya Kemenang. Nah, jadi sama, sebetulnya isinya sama. Dua-duanya mengacu pada dua murid dalam satu guru yang sama. Nah, ini Syekh Ad-Dani dan satu lagi saya lupa namanya. Nah, untuk itu ketika kita mempelajari Al-Quran semakin jauh, ketika kita sudah belajar membaca Al-Quran, maka ada tahapan berikutnya yang kita juga harus pelajari, yakni belajar tajwid. Ketika belajar tajwid sudah bagus, sudah bisa dan bisa mempraktekannya, maka ada pembelajaran berikutnya, yaitu disebut dengan menghafal Al-Quran. Nah, Masya Allah, tabarakallah, sampai hari ini jemaah Fathul Ummah sudah menghafal Al-Quran. Jadi tahapannya sudah bertambah lagi. Kalau kemarin baru membaca saja, kemudian belajar tajwid juga sudah. Yang Masya Allah, kalau yang ditanya kemarinnya kalau sudah ikut kelas ba'da subuh, itu sudah pada tahu sifatul huruf ya. Masya Allah, ini bapak-bapak yang sering hadir ba'da subuh, kalau ditanya sifatul huruf sudah tahu, walaupun masih nyontek gitu. Gitu ya. Moga-moga dikit nggak apa-apa gitu. Minimal masih ingat gitu sifatul huruf. Kemudian sudah juga menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Yang mana hafalannya sudah sampai kepada surat At-Takwir. Insyaallah ini kemajuan luar biasa ya. Dari sebelumnya hanya trikul, ya kan? Kul falah minas, kemudian nama fakul kuliah. Ya walaupun kuliahnya nggak beres-beres gitu ya. Wala antum wala ana wala antum wala ana terus gitu. Tambah dua alam lumayan ya. Alam taro alam asro. Nah, tapi Masya Allah hari ini sudah nambah di An-Naba, An-Nazi'at, An-Nabasah dan masuk surah At-Takwir. Walau kita tidak akan tahu sampai kapan waktunya. Yang saya berharapnya dalam waktu dekat nanti jamaah Fathul Ummah minimal nanti sudah wisuda hafalan juz 30. Masya Allah, sama-sama angkanya 30. Walaupun 30-nya di belakang apa-apa, belum 30 juz ya, tapi juz 30 Insya Allah. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa hafal. Kemudian setelah hafal Quran ada pembelajaran berikutnya, itu disebut dengan belajar irama Quran. Jadi disebut dengan belajar irama Quran. Nah, hari ini saya akan coba sharing tentang irama Al-Quran. Dan kalau Bapak Ibu dengar, mungkin saya sering membawakan berbagai model irama ketika membacakan atau saat mengimami. Irama Quran ketika kita mempelajarinya, apalagi waktu zaman saya dulu itu lebih kurang berapa belas tahun yang lalu, itu masih otodidak, masih menggunakan kaset atau tape Walkman. Dulu ya, masih tetap tek gitu ya, sampai ada rekamannya, sampai ngumpulin satu dus gitu ya kasetnya, yang kalau rusak tergulung harus digulung lagi. Nah itu ngalamin dulu. Nah itu masih otodidak. Tapi Masya Allah hari ini sudah banyak asatidz terutama di bidang Quran yang menciptakan model-model pembelajaran di Al-Quran. Nah hari ini saya akan coba bagikan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana cara mengiramakan Al-Quran dengan mudah tapi menyenangkan. Insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu sudah bisa mengiramakan Quran, pulang ke rumah sudah bisa irama Quran. Nanti kalau saya di sini sudah bisa banyak yang menggantikan imam. Kan sudah lengkap, hafalan sebelumnya, tajwid sudah bagus, irama juga sudah enak. Kan enak ya, Masya Allah. Sudah lengkap. Kemarin kalau yang sekolah juga sudah banyak irama, termasuk ada yang konsisten di irama Hijaz yang sekolah kemarin, ada yang konsisten di irama Nahawan. Hari ini kita kenal. Baik dulu.
ada 7 irama Quran yang umum dan ini sering digunakan dari dulu sampai sekarang. Itu disebut dengan masyhur. Ini terkenal dari dulu sampai sekarang 7 irama ini sering digunakan. Ya walaupun di Indonesia itu termasuk unik dan juga kreatif. Indonesia unik dan kreatif sehingga saya lupa tahun berapa itu ada seorang qori yang membacakan Al-Quran di Istana Negara menggunakan langgam Jawa. Jadi mohon maaf, bukan saja mengecilkan satu budaya dan sebagainya, tapi menggunakan langgam Jawa. Setelah ngaji qori itu muncul berita sana sini. Bahkan sampai mufti besar di Arab Saudi, Mesir juga berkomentar. Artinya mengundang hal yang luar biasa. Sampai muncul statement dari para mufti itu mengatakan bahwa jangan sampai kita membaca Al-Quran seperti memperolokkan Al-Quran. Nah begitu. Jadi tidak sembarangan kita membaca Al-Quran dengan irama-irama yang menyesuaikan dengan budaya katanya. Tapi gunakan irama yang sudah masyhur. Dan itu tidak akan ada pola yang bisa berubah dari irama tersebut. Contoh begini Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu sering mendengar lagu misalnya, mohon maaf ya kalau yang terbatas atau lagi polemik masalah musik. Nah misalnya mendengarkan irama lagu Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya saja, Indonesia, nah seperti itu. Ia tidak akan bisa dimasukkan ke dalam Al-Quran iramanya, tapi notnya itu sudah sesuai dengan lagu Indonesia Raya saja. Ia tidak akan bisa menyesuaikan dengan notnya Al-Quran. Nah begitu. Jadi sampai sedemikian mungkin. Jadi tidak semua irama bisa masuk ke dalam Al-Quran. Kalaupun masuk, ia akan mengubah tajwid. Nah itu saking berbahaya. Nah maka penting bagi kita untuk bisa mengenal irama. Nah jadi irama yang sudah Bapak Ibu gunakan sampai hari ini, yang Masya Allah umurnya sudah 60, 80 misalnya, atau yang ada yang 30 tahun juga, 40 tahun, kira-kira irama apa yang sudah digunakan sampai hari ini? Nah kalau tidak berirama nggak bisa keluar suara. Karena setiap suara yang dikeluarkan dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, dia akan menghasilkan irama. Nah, tinggal irama apa yang digunakan, itu yang belum tahu biasanya. Nah, hari ini saya kenalkan. Ada 7 irama yang masyhur ketika kita membaca secara tartil atau meronta. Tartil atau meronta ini bacaan yang perlahan sesuai dengan kaidah tajwid. Ini yang sering dipakaikan oleh para imam. Nanti ada lagi tingkatan bacaan namanya tadwin. Tadwin ini lebih lambat lagi. Biasanya digunakan untuk para pembelajar Al-Quran. Nanti ada tingkatan bacaan yang namanya nalho atau istilahnya tilawah dan lain sebagainya penyebutannya. Nah ini yang lebih lambat lagi, yang sering dibacakan oleh qori-qori. Insyaallah. Jadi banyak tingkatannya, termasuk ada tingkatan yang cepat. Nah untuk yang tartil dalam 7 irama Quran ini nanti ada beberapa pembagian. Misal yang pertama ada irama yang namanya ros. Namanya apa? Ros. Namanya ros. Iramanya sebetulnya sering kita gunakan dan sering kita dengar. Dan yang menggunakan biasanya akan terkesan powerful, energi. Nah ini ciri irama ros. Nah, dia punya ciri khusus. Contoh, ketika Bapak Ibu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang baca demikian? Siapa? As-Sudais. Imam Muhammad As-Sudais menggunakan irama ros. Atau dia yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang sering baca? Syekh? Oh, minimal kita tahu nama Syekhnya. Kan? Kalau kita sebagai irama kita kenal Syekhnya.
Yang sampai yang kita kenal hanya King Nasar. Gitu. King Nasar siapa lagi gitu. Kan sering nonton dan kita kedua. Nah gitu, jadi utamakan syekhnya kita kenal. Masya Allah. Waktu saya kemarin umroh, Masya Allah, sangat menantikan diimami oleh Syekh Abdul Rahman Sudais. Ternyata nggak dapat. Syekh Abdul Rahman Sudais, Masya Allah. Kalau dapat, Masya Allah senang sekali. Ternyata yang mengimami, saya ingat waktu itu Syekh Mahir Al-Mu'akli sama Syekh Dosari. Saya ingat dua ini kemarin yang mengimami. Nah, yang kedua tadi namanya Syekh Al-Matrud. Syekh Al-Matrud sama irama Ros. Atau kalau Bapak Ibu sering mendengar, kalau di Indonesia ada pembelajaran irama Quran yang bacanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pernah? Nah, itu juga iramanya apa? Ros. Nah, itu namanya apa? Ros. Kemudian ini baru satu, macamnya sudah banyak ros itu. Kemudian yang kedua ada namanya irama sikah. Irama apa Bapak Ibu? Sikah namanya. Sikah. Boleh dicatat? Boleh. Sikah. Nah irama seperti apa? Seperti yang tadi saya bawakan waktu subuh tadi. Ada ingat irama dari mana? Lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini nama sikah. Sudah dua, ros, sikah. Yang ketiga ada namanya bayati. Bayati, bukan bayati. Tapi bayati. Kalau saya ngisi pelatihan saya kembali ada yang disebut bayati, ada yang nabati tadi. Bukan bayati. Nah bayati ketika dimerontalkan ada dua. Nah saya juga sering membawakan dua cabang ini, satu asli namanya bayati asli, yang dua namanya bukan bayati palsu, yang asli, yang kedua namanya bayati kurdi. Kurdi itu nama tempat, atau sebutnya Husaini. Itu nama bayati. Bayati asli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saya sering bawa ya. Saya juga nyontek dari Syekh juga. Ada yang tahu Syekh sama? Tadi itu Syekh Mahir Al-Mu'akli, termasuk imam muda dulunya, imam muda masih nama Syekh Mahir Al-Mu'akli. Kemudian yang kedua tadi bayati apa? Kurdi. Nah ini dulunya disenangi oleh ibu-ibu dulu, nama bayati kurdi. Termasuk saya sampai sini waktu majelis taklim itu membawakan nama bayati kurdi. Wah kaget saya ya, ibu sudah bisa. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah namanya apa bayati? Berdiri. Siapa yang sering bawa? Siapa? Wisman. Betul, Wisman sering bawa. Masya Allah. Irama bayati kurdi. Sebelumnya siapa yang memfamiliarkan iramanya? Siapa? Ajas. Siapa? Dulu banget Pak. Sekarang beliau sudah dewasa kan. Dulu saya anak. Muhammad Toha Al-Junaid. Saya juga Muhammad Toha Al-Junaid. Boomingnya irama bayati kurdi Indonesia itu tahun 2007-an, 2007-2008. Karena saya ingat pertama kali bawa irama bayati kurdi di provinsi Kepri kan, tempat saya dulu, saya sendiri dulu. Jadi waktu yang TK dulu. Orang belum kenal irama bayati kurdi. Nah ini irama bayati kurdi. Sudah berapa waktu itu irama? Ros, Sika, Bayati. Cabangnya mesti dihitung kan? Ada 3, kan ada 7 ya. Ros, Sika, Bayati. Kemudian
Irama yang keempat disebut dengan sobah. Sobah. Nah, ini jarang dibawakan karena iramanya terdengar mistis kalau disebutkan. Banyak menyebutnya iramanya mistis. Saya juga jarang membawakan. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini irama sobah. Tapi kalau subuh-subuh enak juga dibawakan. Ngantuk. Bawanya ngantuk. Apalagi ayatnya panjang, susah gitu. Nah, ini irama sobah. Bayati, sika, ros, sika, bayati, sobah. Sudah ada 4. Yang kelima, irama nahawan. Namanya apa? Nahawan. Ada juga sebutnya dengan nihawan. Boleh dua-duanya. Nahawan, nihawan. Contoh sering dibawakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini sering dibaca apa? Masih terkenal Syekh Rasid Al-Hafasi. Beliau salah satu imam di Timur Tengah. Kadang sering diundang ke Makkah juga Masjid Nabawi. Nah, ini irama awan. Atau ada versi, ternyata versi itu terus berkembang, variasi terus berkembang sampai 2023 kemarin booming irama awan yang baru. Nah, tapi variasi yang berkembang, tapi iramanya tetap sama, nahawan. Kadang bunyinya notnya sama. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bergeser dikit ya. Kalau tadi kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang 2023 kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini ramalan nahawan. Dan 2 variasinya. Di Indonesia ada variasi kelima, yang ketiga. Variasinya nahawan sama Indonesia, tapi udah lama. Dari tahun 2006 sebelumnya sudah lama. Contoh bacanya ketiga, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu sering pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga irama nahawan. Sudah berapa Bang? Rosita, bayati, soba, nahawan. 2 lagi. Ada namanya Hijaz. Ini Pak Agus sering bawa. Ingatnya kan Pak Agus sering bawa. Contoh irama Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini irama Hijaz. Kemudian yang ketujuh terakhir irama Jihankah. Namanya Jihankah. Ini juga sering dibawa. Iramanya enak, satu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini iramanya Jihankah. Iramanya beda-beda. Nah, ini ada 7 irama Al-Quran. Walaupun ada irama 8, ini jarang dibawakan karena seringnya dipakai oleh grup-grup qasidah. Grup qasidah pakai irama 8. Dan Indonesia juga punya irama ke-8. Namanya irama Nusantara. Namanya irama Nusantara. Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir
Nah, kira-kira Imam Bapak itu di mana kan? Yang ke-8. Saya heran Pak, irama ke-8 itu bisa booming gimana caranya? Zaman dulu nggak ada media sosial ya, nggak ada media sosial, nggak ada YouTube, nggak ada apa-apa. Tapi se-Indonesia pakai irama itu. Saya penasaran gurunya siapa? Oh, gitu. Gurunya siapa? Sampai sekarang masih ada Pak. Sampai sekarang masih ada. A'udzubillahi minasy Ini kalau Bapak Ibu umroh gitu ya, umroh ngaji gitu Pak, di salah satu tiang gitu di Masjidil Haram itu, Masya Allah. A'udzubillah. Itu orang Arab bilang irama baru gitu. Masya Allah, irama jadi gitu, irama baru. Karena tidak ada di sana, gitu. Hanya di Indonesia gitu. Nah, Insya Allah. Nah, dari 7 irama tadi kita akan belajar satu irama. Yang Insya Allah ketika ikut pulang masih ingat. Besoknya Allah. Enggak ya, Insya Allah masih ingat. Karena mudah sekali. Ternyata irama itu mudah sekali dan menyenangkan. Saya akan coba share irama Bayati Gudi. Kenapa Bayati Gudi? Karena iramanya menyenangkan. Kalau dibawa serius jadi sedih, ya. Jadi sedih dan disukai namanya. Saya ingat banget, irama Bayati Gudi itu disukai oleh 2 tipe orang, 2 segmen. Sama-sama perempuan, ini disukai perempuan. Jadi yang pertama menyukai ada remaja, yang keduanya ibu. Makanya dulu Pak, saya kalau mau melamar pakai nama Bayati Gudi. Jadi yang bikin tertarik gitu Pak, perempuan irama Bayati Gudi gitu. Oh, satu gitu mulai ya, pakai nama. Tapi betul, saya mau melamar waktu khitbah gitu ya, khitbah disuruh ngaji sama mertua, suruh ngaji. Ngajinya bukan ada hadapan, bukan. Ngajinya, ya udah malam ini tampil di masjid, tampil ngaji, Masya Allah, ujiannya itu. Nah, irama Bayati Gudi. Saya akan bagi menjadi 3 pola. Berapa pola? 3. Pola 1, pola 2, pola 3. Pola 1 naik, pola 2 datar, pola 3 turun. Ini pola yang lengkap. Kita lengkap begini, naik, datar, turun, selesai. Babnya nanti variasi, selebihnya variasi. Ada pola naik, pola datar, pola turun. Kita akan menggunakan bait, saya sebutnya bait, yang bisa diulang-ulang oleh Bapak Ibu kapanpun, karena tidak menggunakan kalimat Quran, apalagi bahasa Arab. Kita pakai bahasa Indonesia, jadi bisa diulang dimanapun. Nah, baitnya cukup ingat nama iramanya dan juga polanya. Iramanya Bayati, polanya naik, datar, turun. Kita masukkan Bayati pertama naik, Bayati kedua datar, Bayati ketiga turun. Nah, sekali dengar buat seberapa? Masya Allah ya. Saya ulang lagi. Bayati pertama naik, Bayati kedua datar, Bayati ketiga. Masya Allah. Baik, langsung dapat ya. Nah, nanti kita belajar, kita belajar hari ini. Baik, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Kita ulang lagi. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Bayati pertama naik, Bayati kedua, Bayati ketiga. Oh, Masya Allah. Kalau bareng-bareng itu enak. Ada salah 1, 2, 3 pales semua nyatu semua. 3 ya. Nah, pola yang ketiga perlu diperhatikan. Pola yang ketiga itu turun. Nah, nanti Bapak Ibu bedakan antara nada turun dengan suara pelan. Nah, itu berbeda. Suara pelan bukan berarti turun, tapi kalau nada turun jadi jelas turun. Contoh begini, Bayati ketiga itu nada turun, suaranya stabil, turun. Nah, tapi ada yang suaranya pelan,
suaranya pelan tapi nadanya nggak turun. Nah ini bayati ketiga turun. Nah ini siapa kira-kira dia? Kalau di depan itu kedengaran, di depan kedengaran semuanya. Jadi jangan sampai suaranya pelan, bukan pelan tapi nadanya turun. Turun, nah itu nadanya naik. Tapi suaranya pelan. Bayati ketiga turun. Selesai. Ini masih lurus ya, masih lurus kita. Nggak ada cengkok, nggak ada variasi, lurus ya. Kita ulang Bapak Ibu ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Bayati pertama naik, bayati kedua, bayati ketiga. Oh, Masya Allah. Nah, ini nggak bagus. Nggak tahu kalau yang tadi pelan diam. 3 tuh. Allah. Baik ya, 3 pola. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ketika polanya naik, ingat bisa dilihat ya, bisa didengar. Bayanya ikut naik. Baya itu udah naik. Bayati pertama naik. Ada 4 kali. Bayati pertama naik. Keduanya datar, bayanya juga naik tapi nanggung. Bayar. Nah, kalau tadi bayar, nah beda ya. Bayati pertama naik, bayati kedua datar. 3 turun, bayarnya turun. Bayar. Nah, bayati ketiga turun. Ini benar-benar sudah kompleks, grammarnya kompleks dan juga teratur. Nah, hari ini Masya Allah, mantap pokoknya. Baik, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Bayati pertama naik, bayati kedua, bayati ketiga. Baik, bapak-bapak semuanya. 1, 2. Bayati pertama naik, bayati kedua, bayati ketiga. Baik, ibu-ibu semuanya. Masya Allah ya. Ada yang mau nyoba dulu sebelum lanjut ke ayat ya? Boleh kalau mau coba. Sebelum saya masukin ke ayat ini, memindahkannya mudah. Ada yang mau coba dulu? Boleh tawadu semuanya bisa. Iya, ini kan tawadu. Harus tampil. Baik, gak apa-apa. Kita pindah ke ayat. Bayati pertama naik. Kita pindah ke yang sering dibaca, surah Al-Fatihah. Al-Fatihah minimal kita baca berapa kali Pak sehari? 17. Nah, kemarin sering jawab 5 kali, makanya 5 waktu, hingga 17 rakaat, 17 kali. Kita pindahkan. Alhamdulillah, itu sudah masuk. Bayat. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, masuk ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Oke, sekarang saya baitnya, Bapak Ibu ayatnya. Kalau bayati 1 berarti alhamdulillah ya. Saya mulai. Bayati pertama naik. Silakan. Pertama saya semua sampai betulin tajwid ya. Alhamdulillah, alham pakai ha itu.
Ulangi ya. Bayati bertamanai. Bayati kedua datang. Bayati ketiga turun. Masya Allah kan? Oh, tidak banyak nih calon imam. Siap. Banyak nih saingannya. Iya. Nah ini tiga pola. Alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki. Sudah tiga. Maka iyaka balik lagi pola satu. Karena udah lengkap Pak. Seperti roda tadi ya. Dari bawah naik, datang, turun. Balik lagi. Iya. Baik, kita mulai 1, 2. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi lurus saja. Nah jadi di siratal ladzi itu polanya pola di tiga ya. Bayati ketiga turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka ghairil balik lagi pola satu. Ghairil ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, tapi syaratnya penggabungan karena masuk ayat akhir. Jadi digabungkan. Pola 1, 2, 3 masuk dalam satu bacaan. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itu pola datang. Him waladdallin. Do-nya cuma 2 tingkatan belum. Nah, jadi ghairil bukan pola satu utuh. Karena kalau ghairil maghdubi sampai dolin pola satu utuh repot. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang repot siapa? Makmumnya. Nah, repot makmum. Makmum itu dia ngikutin not imam terakhir. Kalau not imam terakhirnya rendah, ikut rendah. Tapi kan ini naik. Jadi ini khawatir nanti makmum yang serah duluan. Nah, daripada imam. Nah, jadi usahakan ayat akhir turunkan. Dallin. Baik, kita ulang. Ghairil 1, 2. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, luar biasa. Nah, irama bayati putih. Sekarang kita ulang dari al-hamdu sampai dolin. Kita baca bareng. 1, 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Enak ya.
berjamaah soalnya. Berjamaah. Satu-satu gimana? Satu-satu berubah-ubah ya. Enggak, insya Allah. Kalau Bapak Ibu berpegang tadi ya, yang bayati tadi, insya Allah masih ingat. Bayati bertamani, bayati kedua datang, bayati ketiga turun. Itu aja bayatinya. Itu aja. Nanti masuk ayatnya gampang. Nah, gitu. Pindah lagi, pindah kayak lain bisa. Amma yatasaalun. Masuk. Karena ini masih dasar, jadi pindahkannya ke juz amma. Sangat cocok sekali. Nah, dia sampai belajar dasar langsung ke Al-Baqarah. Nah, repot kan? Nggak nemu ujungnya. Nah, jadi kata dasar ini basicnya, maka cobanya di juz amma. Nanti ada pembelajaran kedua, namanya variasi 1, pengembangan variasi 2. Nanti tambah lagi kan? Contoh, bayati bertamani. Tambah lagi. Ini tidak lurus. Nah, ini kan lurus. Variasi 2, naik tambah. Nah, gitu. Jadi sekarang masih yang dasar. Pindah lagi. Qul a'udzu bi rabbin nas. Masuk. Ya kan? Sekarang pindah lagi Pak ke Al-Ikhlas. Coba. Qul huwallahu asal jangan perasaan tak panjang. Emang betul. Nah, ini penting, ya Bapak. Kalau udah mencoba penting. Jangan sampai dipanjangkan. Jadi irama tidak merubah tajwid, sama sekali tidak. Tapi irama mengikuti tajwid. Nanti sampai Allahu ahad. Nanti kalau al-asr gimana? Wal nasr nggak bisa. Nah, jadi apa? Pendekkan. Terus baiknya gimana? Baiknya bisa dipotong. Bayati bertamani, bayati kedua datang, bayati ketiga turun. Kan selesai. Jadi jangan dipaksakan. Falaqo sampai. Jadi qul huwallahu ahad. Selesai. Coba ulangi 1, 2. Masya Allah. Al-asr. Coba. Oh, kurang yakin. Sekali lagi. Al-asr. Nah, langsung naik kan? Wal-asr. Sekali lagi al-asr. Al-fajr. Wal-fajr. Coba 1, 2. Sekali lagi al-fajr. An-nasr. Gak ada. Gak ada Wan-nasr. Gak ada. Oh, jadi al-asr betul, wal-asr betul, al-fajr wal-fajr. Kalau an-nasr bukan wan-nasr. Idza ja'as. Itu. Iya, tapi wan-nasr kan. Enggak ada. Ya. Nah, ini untuk irama bayati kulli. Nah, jadi bisa dipindahkan ke juz amma surat apapun bisa. Ketika Bapak Ibu sudah pegang tadi yang tadi bayati bertamani. Nah, nanti pembelajaran berikutnya ada Pak tempat berhenti. Tempat berhenti kan banyak. Ada matahari di sukun, berarti panjang. Naik masuk. Kalau ujungnya sukun, naik selesai. Sudah ahad. Ujungnya double sukunnya tadi. Wal asr sama. Ujungnya madiwa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sama, bisa semuanya. Nah, jadi kalau sudah menguasai tadi basic atau dasar yang bayati, insya Allah ke juz amma pindah kemana pun bisa. Insya Allah ya. Tapi mungkin sebelum suruh kita ulang lagi yang bayati. Kita mulai 1, 2, 3. Bayati bertamani.
dari kul mulai 1, 2. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min pindah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pindah lagi al-ma'un. Lupa al-ma'un, gak ada al-ma'un, gak ada al-ma'un, al-ma'un bingung guys. Kita mulai al-ma'un, 1, 2, 3. Al-ma'un alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Masya Allah. Bisa kan? Bisa. Bisa. Simple, mudah. Yang penting syaratnya apa? Syaratnya harus sering diulang dan sering mendengar. Nah, itu syarat. Kalau pengen terus nempel tidak bermetodik, seringlah mengulang, sering mendengar. Kan ibu bisa sambil masak ini. Bayati bertemanai, wah, gitu kan? Naik sayur naik itu. Bayati kedua datang, bayati ketiga turun. Nah, gitu. Bapak itu naik motor dengan bayati bertemanai, wah, enggak. Dua datang turun. Nah, jadi baiknya bisa dibawa dimanapun, kapanpun bisa. Jadi sambil jalan ke rumah bisa. Kan barengan ya, pulang kan berjamaah ya. Daripada ngobrol yang nggak jelas. Penting saling sambung. Kan saya sama Bu ini pulang ke Penis Barat gitu kan, sebelum dipakai bayani benar. Jadi saling sambung. Baik ya, dan bisa diingat terus. Jangan sampai lupa. Jangan sampai bergeser ke ilmu apa tadi Pak? Niusan, gitu ya. Alhamdulillah. Sampai rumah itu lagi dilambangkan. Jadi tetap tadi ya. Jangan lupa lah, jangan lupa. Aja, tutup. Bayati kali Pak. 1, 2, 3. Bayati bertemanai, bayati kedua datang, bayati ketiga turun. Masya Allah, ibu-ibu, 1, 2. Oh ini ada suara dua ya. Ada juga. Bapak-bapak sudah 1, 2. Bayati bertemanai, bayati kedua datang,
Yo sama baik, sudah bermanfaat dan memberikan manfaat juga untuk semuanya dan bisa menyebarkan untuk yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita semakin cinta dan semakin dekat lagi dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan semua nanti sudah bisa berirama ketika membaca Al-Quran. Wa'afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, sebelum itu dan tutup dulu dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum